Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawati, NIM 2003125735, Prodi Statistika, dosen pengampu Nurdiansyah MPD. Hakikat sila-sila Pancasila. Hakikat pengertian sila-sila Pancasila. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, dialah pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal. Tiada sekutu esa dalam perbuatannya sempurna dan tidak dapat disamai dengan siapapun. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang mempunyai potensi, rasa, karsa, dan cipta. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya, yang mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan berdasarkan nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan. 3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh. Tidak terpecah belah, persatuan seperti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kedaulatan. Jadi, Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan mempertimbangkan kesatuan dan persatuan bangsa. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara mengusahakan turut bertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Jadi, sila kelima berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. B. Penghayatan Pancasila. Penghayatan Pancasila secara pokok dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan 1945 merupakan suatu kedaulatan yang sistematis dan bertingkat atau hierarkis. 3. Jiwa Pancasila yang abstrak tercetus dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 4. Berdasarkan penjelasan otentik Undang-Undang Dasar 1945. 5. Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila bersumber dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang belum sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus diselidiki untuk memperkuat dan memperkaya nilai-nilai Pancasila. 7. Penafsiran nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. 1. Sila pertama, keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Sila kedua, A. Pengakuan terhadap adanya martabat manusia. B. Pengakuan yang adil terhadap sesama manusia.
C. Manusia yang beradab, yaitu memiliki daya, cipta, rasa, karsa, dan keyakinan. Sila ketiga Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku yang mendiami wilayah Indonesia. Pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika dan suku bangsa serta kebudayaan bangsa. Keempat, kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Manusia Indonesia sebagai warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Kelima, A. Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. B. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Cinta akan kemajuan dan pembangunan. Kesimpulan, sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila memiliki kedudukan dan peran utama sebagai dasar filsafat negara. Proses kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dilepaskan dari dimensi kehidupan politik yang selalu didasari oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan landasan tujuan politik bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.